Welcome to my channel Eddie Hall. Guys, baru-baru ini media sosial Indonesia dihebohkan oleh dua orang bocah bertalenta bersuara emas yang videonya sempat viral, ditonton oleh jutaan viewers sehingga mengantarkan keduanya mengisi acara talk show di stasiun televisi nasional sehingga membuat nama mereka semakin melambung tinggi dan tenang. Frankie Zega dari Nias dan Bertrand Peto dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Uniknya guys, selain keduanya bersuara emas dan melengking tinggi, ada beberapa fakta lainnya yang menunjukkan kesamaan antara satu dengan lainnya. You guys, kita simak ulasannya versi channel Eddie Hall. Fakta yang pertama, kedua bocah ini sama-sama berasal dari daerah pelosok, jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Frankie Zega berasal dari Pulau Nias, tepatnya dari Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Sementara Bertrand Peto berasal dari Pulau Flores, tepatnya dari Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dua-duanya berasal dari desa. Yang satunya guys, dari ujung barat Indonesia, dan yang satunya lagi dari ujung timur Indonesia. Keduanya sudah menjadi idola baru di daerahnya masing-masing dan tentu telah mengharumkan nama daerahnya juga. Fakta yang kedua guys, keduanya masih bocah tetapi sudah menjadi idola baru di jagat raya musik tanah air, dan sekali lagi terlebih-lebih di daerahnya masing-masing. Frankie Zega masih berusia 12 tahun, baru saja lulus sekolah dasar dan akan melanjutkan ke SMP. Suaranya yang tinggi, merdu, dan khas membuat nama Frankie Zega yang baru menginjak 12 tahun dikenal di Nias. Sementara Bertrand Peto tidak berbeda jauh usianya. Anak kebanggaan Manggarai ini juga masih berusia 13 tahun dan masih duduk di kelas 1 SMP, mau naik kelas 2 di semester ini. Fakta ketiga guys, kedua anak bertalenta luar biasa ini sama-sama berasal dari keluarga sederhana atau keluarga miskin. Emang orang tua kerja apa, Frank? Orang tuaku kerja petani, nyadap karet. Petani? Nyadap karet. Nyadap karet. Frankie Zega anak seorang petani penyadap karet yang rumahnya tidak memiliki pesawat televisi, bahkan rumahnya pun tidak dialiri oleh aliran listrik. Menurut pengakuan Frankie, untuk menonton televisi saja, Frankie kecil harus bela-belain menembus pekatnya malam, jalan kaki 500 meter ke rumah tetangganya. Bertrand Peto kehidupannya lebih miris lagi guys. Sejak dari kecil, ia hidup terpisah dengan kedua orang tuanya. Dan saat ini sehari-harinya tinggal bersama kakek neneknya di Cancar, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Tinggal sama kakek nenek yang menyekolahkan kakek nenek.
Sehari-harinya ia membantu kakek neneknya berjualan ikan dan mencari makanan ternak. Dan dari situ guys, dia mendapat upah sekitaran Rp20.000 Kerja juga. yang kemudian diserahkan kepada kakek neneknya. Nenek pergi cari makanan babi dengan menjual ikan. Oh, sambil jual ikan juga, cari makanan-makanan juga gitu ya. Berapa kamu dapatnya? Cuma ada 10.000. Berapa? 10.000. 20.000. Lumayan untuk bantu-bantu Itu kamu kumpul kebutuhan mereka sehari-hari. 20.000 dia Sungguh miris ya guys, kehidupan kedua bocah viral ini. digunakan untuk dia, tapi dikasih ke neneknya. Ini keren. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke fakta yang keempat, yaitu keduanya sama-sama viral setelah menyanyikan lagu Titip Rindu Buat Ayah ciptaan Ebit K. Ade. Frankie Zega sebelumnya sih sudah sempat viral di medsos saat mengcover lagu Selfie, tetapi boomingnya setelah cover lagu Titip Rindu Buat Ayah. Bagi yang belum nonton, silahkan cek videonya guys di channel saya ini. Dan uniknya lagi guys, saat keduanya membawakan lagu Titip Rindu Buat Ayah ini, mereka sama-sama disaksikan oleh anak-anak sekolah berpakaian seragam. Betran memukau para penonton di acara apel Hardiknas Ruteng Manggarai. Sementara Frankie memukau anak-anak sekolah di salah satu sekolah SMU di Nias. Fakta kelima guys, kedua bocah ini sama-sama diundang ke acara talk show terkenal di stasiun televisi nasional di Jakarta. Awalnya Betran diundang ke acara Brownies yang dihostkan oleh Ruben Onsu pada tanggal 10 April 2019 yang lalu, dan juga di acaranya Atta Halilintar di Trans 7 di bulan Mei. Sementara Frankie Zega diundang ke acara Hitam Putih Trans 7 yang dipandu oleh host guide Deddy Kobuzer pada tanggal 18 Juni 2019 yang lalu. Saya mau. Tapi kita mau lihat dulu seperti apa keseharian Frankie. Kita balik lagi masih sama Frankie. Ya. Seusai tampil di acara talk show tersebut, keduanya mulai diminta untuk show mengisi acara-acara seremonial di daerahnya masing-masing. Sebut saja Frankie guys, seusai tampil di Hitam Putih, dia langsung didaulat mengisi acara ulang tahun The Fauna Institute di Jakarta, yaitu salah satu organisasi orang-orang dari suku Nias yang ada di Jakarta. Kemudian setibanya di Nias, Frankie diundang nyanyi di hadapan Pak Wali Kota dan para pejabat lainnya di Gunung Stoli Nias pada saat peringatan Hari Anti Narkotika Internasional. Dan bocorannya, Frankie Zega juga diundang menyanyi pada acara pembukaan Rakornas Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, diiringi oleh komposer besar Mas Adi MS. Rapat kerja, rapat koordinasi seluruh kakanwil dan lain-lain di Jakarta. Kota mana? Nah, ini nanti kita datangkan ADMS orkestra yang main di situ. Saya pikir dia kalau bisa nanti nyanyi di situ 2 lagu saja. Sementara Betran Peto sendiri, setibanya di Manggarai, dia juga didaulat menyanyi di hadapan Pak Bupati dan pejabat-pejabat di daerah sana. Ada orang-orang penting.
jadi Tony. Dan bocorannya saat ini Bertrand Peto sedang proses masuk daftar rekaman yang disponsori oleh Ruben Onsu yang mempercayakan Bertrand Peto ke tangan dingin Charlie Van Houten. Luar biasa ya guys. Kita berdoa semoga kedua bocah viral ini dapat menemukan jalannya masing-masing sehingga bisa segera meraih impiannya untuk menjadi salah satu bintang yang bersinar terang di dunia entertain Indonesia. Demikian guys, beberapa fakta unik dari kedua bocah viral ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe. See you again.